Saya Pastor Made dipercayakan oleh Bapak Uskup untuk menjadi Ketua Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Manado. Memberikan sedikit keterangan tentang perayaan nanti yang bertajuk Family Gathering untuk seluruh komsos-komsos paroki Keuskupan Manado. Karena itu, pertama yang saya mau katakan terima kasih kepada Pastor Paroki, Dewan Pastoral Paroki yang sudah mengizinkan kami dan merestui niat kami untuk melaksanakan kegiatan di paroki ini pada bulan Mei nanti, tepatnya tanggal 21 hari Minggu. Jadi konsep Family Gathering nanti isinya kurang lebih kita studi bersama, belajar bersama. Perayaan ini merupakan perayaan yang ketiga. Yang pertama itu dibuat di Paroki Tata Aran Kevikepan Tondano tahun 2021, 2022 kemarin dibuat di Kevikepan Stella Maris Paroki Kota Mobagu, dan tahun ini dilaksanakan di Kevikepan Manado, tepatnya di Paroki GPI ini. Tahun 2021 itu Paus berpesan dengan tema Datanglah dan Lihatlah. Tahun 2022 Paus berpesan dengan tema Mendengarkan dengan Telinga Hati. Dan tahun ini 2023 itu merupakan perayaan Minggu Komunikasi Sosial Sedunia yang 57. Paus berpesan dengan indah, yaitu berbicara dengan hati. Sedikit mengutip pesan dari Paus ini yang mengatakan bahwa berkomunikasi dengan ramah berarti siapapun yang membaca atau mendengarkan kita dituntun untuk menyambut keterlibatan kita dalam kegembiraan, ketakutan, harapan, dan penderitaan manusia zaman kita. Karena itu, sekali kita mendengarkan orang lain dengan hati yang murni, kita juga akan mampu berbicara mengikuti kebenaran dalam kasih. Karena itu, perayaan Komsos Sedunia ini merupakan kesempatan untuk kami semua juga belajar bersama, studi bersama, untuk membangun bahasa kasih yang lahir dari hati yang murni. Ada yang bilang begini, Komsos itu cuma tukang live streaming atau tukang foto. Tetapi jauh lebih luas dari itu, upaya-upaya komunikasi sosial di dalam gereja sebenarnya sudah dipikirkan oleh para pendahulu kita dalam Konsili Vatikan II yang melahirkan dekrit yang namanya Inter Mirifica, upaya-upaya komunikasi sosial. Untuk seluruh Komsos se-Indonesia, kita perlu berbangga karena Komsos Manado salah satu Komsos yang selalu rutin untuk memaknai Minggu Komunikasi Sosial Sedunia ini dengan mau berkumpul bersama, belajar bersama. Bayangkan saja wilayah kita dari Sulawesi Tengah, Gorontalo, sampai Manado, Nusa Utara, itu kita mau rangkul menjadi satu dalam komunikasi yang sama. Dukungan yang kami harapkan tidak muluk-muluk, cukup seperti semboyan anak sekami, doa, derma, kurban, dan kesaksian. Kalau saya terjemahkan dalam bahasa Manado, doa akan torang terus supaya kegiatan ini berlangsung dengan baik. Jangan lupa juga dukung dengan doi, supaya bisa bergerak dengan maksimal. Kalau dua itu sudah berjalan, kami masih membutuhkan kurban waktu, kurban tenaga, untuk Bapak Ibu semua umat sekalian mau terlibat dalam kegiatan ini. Kalau tiga-tiga itu memangnya tidak bisa sama sekali, kami masih punya yang satu, yaitu kesaksian. Cukup gerakkan jempol Anda untuk men-scroll layar di HP, menekan tombol like, dan juga men-share sebanyak-banyaknya apa yang kami produksi, itu sudah menjadi dukungan luar biasa untuk kami. Terkadang saya melihat konten-konten dari teman-teman Komsos GPI yang bagus-bagus, gambarnya bagus, audionya bagus, pesannya bagus, tetapi sangat disayangkan yang nonton kurang bagus. Kalau seandainya kita semua di sini sekarang klik saja channel yang dimiliki oleh Komsos GPI, misalnya kita sudah ambil bagian dalam karya pewartaan itu. Cukup dengan rebahan, tidak perlu tenaga yang banyak. Karena itu saya memohon dan berharap agar kegiatan ini benar-benar sukses
untuk sebenarnya membangun komunikasi di antara kita. Produksi konten sekarang itu sangat susah untuk bisa menggerakkan umat. Lebih mudah kita membuat konten kasih mandi ayam daripada merekam pesan uskup. Bapak Ibu bisa lihat situ. Surat puasa uskup yang ditonton oleh umat 0,0 berapa persen dari jumlah umat keuskupan yang Manado. Tetapi ketika ada konten orang kasih mandi ayam, memancing, itu ribuan dan bahkan jutaan. Jadi memproduksi yang populer belum tentu populis. Jadi kita berusaha agar apa yang populer menjadi populis. Dan yang populis itu pasti akan menjadi populer. Semoga Tuhan memberkati orang semua. Terima kasih. Pada malam hari ini, tanggal 3 April 2023, menjelang Pekan Suci, bersama dengan pengurus-pengurus OMK, bekerja sama juga dengan pastor paroki dan koordinator bidang liturgi,
untuk ya bagaimana memperkenalkan kepada umat selain tablo atau yang kita biasa tonton drama Natal, tetapi juga ada Pasio Jalan Salib hidup yang digelorahkan atau dibukti nyatakan di jalan atau di luar gereja. Kan jadi biasa rencananya di luar gereja ya? Iya, di luar gereja. Jalan raya, betul ya? Ya, di jalan raya. Kan biasanya kita mengikuti jalan salib hanya terbatas pada dalam gereja. Nah, karena ini salah satu kekasaan dan tradisi kita, saya juga mengajak teman-teman OMK untuk menggerakkan jalan salib hidup ini di luar gereja. Ada rute-rute yang telah kami susun, telah kami atur, yang dimana itu menjadi rute yang paling aman untuk melaksanakan kegiatan ini. Sekarang nggak sikat rambut. Iya nah, bikin apa dah? Ada banyak persiapan-persiapan yang telah kami lakukan. Pertama, pembuatan tombak dari para prajurit, kemudian pembuatan dari baju-baju sirah dari para prajurit, pengukuran baju-baju yang tepat mulai dari tokoh Yesus, Maria, Ibu Yesus, Maria Magdalena, rombongan-rombongan, massa, Pontius Pilatus, dan semua aktor-aktor yang ada dalam jalan salib hidup itu sendiri. Lagi bikin apa nih Pak Andri ini? Bikin perisai untuk prajurit Roma. Ini lagi persiapan untuk Oleh karena itu, kita tidak datang untuk berduka cita. Sebaliknya, kita malah harus bersuka cita karena kita berbahagia sebagai orang yang sudah beroleh keselamatan dari salib dan sudah mencuci jubah dengan darah anak domba. Liturgi hari ini mencakup 3 kegiatan, yaitu ibadat sabda, penghormatan salib, dan pembagian komuni. Warna liturgi bukan ungu, lambang tobat, atau hitam, lambang kematian, tetapi merah, lambang cinta kasih, atau lambang kebesaran rajawi. Mari kita dengan hikmat mengikuti upacara ini.
Nanti sesudah imam masuk, umat berlutut. Bapa akan belas kasih-Mu, kuduskanlah dan lindungilah selalu hamba-hamba-Mu. Bagi mereka lah Kristus Putra-Mu telah memulai misteri Paskah dengan penumpahan darahnya. Dialah Tuhan yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Mari kita duduk untuk mendengarkan firman Tuhan lewat bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Sungguh, hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang tertegun melihat dia, rupanya begitu buruk, tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, dan raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Maka mereka berkata, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Laksana sebuah taruk, hamba Yahweh tumbuh di hadapan Tuhan. Dan bagaikan tunas ia muncul dari tanah gersang. Ia tidak tampan, dan semarak pun tidak ada padanya.
kita tidak tertarik untuk memandang Dia. Keindahan pun tidak ada padanya, maka kita tidak suka padanya. Ia dihina dan dihindari orang. Dia seorang penuh kesengsaraan. Dia seorang yang tahu apa artinya menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia. Dan bagi kita pun, Dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul, dan disiksa Allah. Sesungguhnya, Ia tertikam oleh karena kedurhakaan. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Derita yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi Dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang mencukur bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah ditahan dan diadili, ia digiring dan dihukum mati. Tentang nasibnya, siapakah yang peduli? Sesungguhnya, ia terputus dari dunia orang hidup. Karena kedurhakaan umatku, ia kena tulah. Orang menggali kuburnya di tengah-tengah orang jahat, dan waktu mati ia berada di antara orang-orang durhaka. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu muslihat tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan sengsara. Dan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban silih, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena dia. Sesudah mengalami kesengsaraan jiwa, ia akan melihat terang dan akan dipuaskan. Sebab demikianlah firman Tuhan, hambaku itu sebagai orang yang saleh akan menyelamatkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka ditanggungnya. Sebab itu, aku akan memberikan kepadanya orang-orang besar menjadi miliknya, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Ini semua sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya kepada maut dan telah rela terhitung di antara kalangan kaum durhaka. Padahal dia menanggung dosa orang banyak dan berdoa untuk orang-orang jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Jangan sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Sudilah membebaskan daku ya Tuhan, Allah yang setia. Di hadapan semua lawanku aku tercela. Tetangga-tetanggaku merasa jijik. Para kenalanku merasa ngeri. Mereka yang melihat aku cepat-cepat menyingkir. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati. Telah menjadi seperti barang yang pecah. Dalam tangan-Mu akan jiwaku. Tetapi aku kepadamu ya Tuhan, aku percaya. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan bebaskan dari orang-orang yang mengejar. Dalam tangan-Mu jiwaku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Tangan-Mu ku serahkan jiwa.
Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai imam agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam agung yang kita punya bukanlah imam agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Akan tetapi sekalipun anak, ia telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Sudah taat bagi kita, ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Sama kisah pembacaan kisah sengsara ini silahkan duduk saja, nanti berlutut waktu merenungkan kisah Yesus mati di salib, dan sesudah itu berdiri. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus.
menurut Yohanes. Pada malam itu, Yesus pergi ke seberang sungai Kidron dan masuk ke suatu taman bersama dengan murid-muridnya. Yudas pengkhianatnya tahu juga tempat itu, sebab Yesus sering berkumpul di situ dengan para muridnya. Maka Yudas pun pergi ke taman itu dengan sepasukan prajurit dan petugas bait Allah yang ada di bawah perintah imam-imam kepala dan kaum Farisi. Pasukan itu datang bersenjata lengkap serta membawa lampu dan obor. Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya. Ia maju dan berkata kepada mereka, "Siapa yang saudara cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Lalu Yesus berkata, "Akulah Dia." Juga Yudas pengkhianat Yesus ada di antara mereka. Ketika Yesus berkata, "Akulah Dia," mereka semua mundur dan terjatuh. Sekali lagi Yesus bertanya, "Siapa yang saudara cari?" Dan mereka menjawab, "Yesus dari Nazaret." Lalu Yesus menyambut, "Sudah kukatakan bahwa akulah Dia. Kalau aku yang dicari, biarkanlah mereka ini pergi." Dengan demikian terjadilah yang dikatakan Yesus, "Dari semua yang kau berikan kepadaku, ya Bapa, tak seorang pun kubiarkan hilang." Adapun Simon Petrus membawa sebilah pedang. Dihunusnya pedang itu dan diayunkannya pada hamba imam agung sampai terpotong telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, "Sarungkanlah pedangmu. Apa kau kira bahwa aku tak mau minum dari piala yang diberikan Bapa kepadaku?" Maka pasukan dan perwiranya serta petugas dari kalangan Yahudi menangkap Yesus dan membelenggunya. Kemudian mereka menggiring Yesus mula-mula kepada Hanas mertua Kayafas, yang pada tahun itu menjabat imam agung. Adapun Kayafas pernah memberikan nasihat ini kepada orang Yahudi,
Baiklah kalau satu orang mati untuk kepentingan seluruh bangsa. Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Adapun murid itu kenalan Imam Agung, maka bersama Yesus ia masuk pelataran istana Imam Agung itu. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Murid tadi keluar lagi dan mengatakan sesuatu kepada perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Perempuan itu berkata kepada Petrus, "Engkau kan juga murid orang itu?" Kata Petrus, "Bukan." Sementara itu para hamba dan petugas bait Allah telah memasang api dan berdiri berdiam di situ, sebab udaranya dingin. Juga Petrus masih berdiri berdiam bersama mereka. Imam Agung menanyai Yesus perihal murid-muridnya dan ajarannya. Yesus menjawab kepadanya, "Saya sudah berbicara terus terang di depan umum. Saya selalu mengajar di dalam sinagoga-sinagoga dan di dalam bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Dan tidak pernah saya berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa Bapak menanyai saya? Tanyakanlah kepada mereka yang mendengar saya. Tanyakan apa saja yang saya katakan kepada mereka. Mereka pasti tahu apa yang saya katakan." Ketika Yesus memberi jawaban demikian, seorang petugas yang hadir di situ menampar muka Yesus sambil berkata, "Kau berani menjawab begitu kepada Imam Agung?" Yesus menjawab, "Kalau aku mengatakan sesuatu yang tidak benar, buktikanlah. Tetapi kalau benar kataku, mengapa engkau menampar aku?" Kemudian Hanas mengiring Yesus kepada Kayafas, Imam Agung. Simon Petrus masih berdiam. Kata orang kepadanya, "Engkau kan juga seorang dari muridnya?" Petrus menyangkal dan berkata, "Bukan." Kata seorang imam agung, saudara dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, "Rupanya aku melihat engkau di taman itu bersama Yesus." Petrus menyangkal dan berkata, tepat pada saat itu juga jago berkokok. Kita menyanyi puji syukur 480 ayat 3 dan 4.
Petrus murid yang setia, namun ingkar dan menyangkal pada guru yang terkasih, karena malu dan ngeri. Kita pun semacam Petrus yang sering menyangkal Yesus. Ampunilah kami Tuhan, dan teguhkanlah iman. Yesus digiring dari istana Kayafas ke balai pengadilan gubernur. Hari masih pagi. Para penggiring Yesus tidak masuk balai pengadilan itu supaya tidak menjadi najis, tetapi dapat makan domba Paskah. Maka Pilatus keluar dan berkata, Apa tuduhanmu terhadap orang ini? Mereka menjawab, tentu saja orang ini tidak kami serahkan kepada Bapa, seandainya dia tidak berbuat suatu kejahatan. Lalu Pilatus berkata, Periksalah sendiri dan adililah dia menurut hukummu sendiri. Orang Yahudi menjawab, kami tidak punya kuasa untuk menjatuhkan hukuman mati. Ini terjadi supaya terlaksana perkataan Yesus yang telah menyatakan bagaimana ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam balai pengadilan, lalu memanggil Yesus dan berkata kepadanya, Apakah engkau raja bangsa Yahudi? Jawab Yesus, Apakah pertanyaan ini timbul dari pikiran Bapa sendiri? Ataukah Bapa dengar dari orang-orang lain yang mengatakan itu tentang saya? Lalu Pilatus berkata, Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri serta para imam kepala menyerahkan engkau kepadaku. Apa yang kau lakukan? Kemudian Yesus memberi jawaban ini, Kerajaan saya bukan dari dunia ini. Sekiranya dari dunia ini, hamba-hamba saya tentu sudah berjuang. Jangan sampai saya diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaan saya bukan dari sini. Pilatus berkata kepada Yesus, Jadi engkau raja? Lalu Yesus menjawab, Benar, saya raja. Saya dilahirkan dan datang di dunia ini
memberi kesaksian tentang kebenaran. Semua orang yang cintakan kebenaran mendengar suara saya. Pilatus berkata, apa itu kebenaran? Sesudah berkata demikian, Pilatus keluar lagi menghadapi orang-orang Yahudi dan berkata, aku tidak menemukan alasan apapun untuk menghukum orang ini. Tetapi biasanya aku melepaskan seorang tahanan bagimu pada pesta Paskah. Apa kamu menghendaki aku melepaskan raja bangsa Yahudi ini? Mereka berteriak, jangan dia, melainkan Barabas. Adapun Barabas seorang penyamuk. Sesudah itu, Pilatus menyuruh bawa Yesus keluar untuk didera. Lalu prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota dari ranting berduri yang mereka pasang di kepala Yesus, dan sehelai mantel ungu mereka kenakan pada tubuhnya. Para prajurit itu datang kepada Yesus dan berkata, salam, hai Raja bangsa Yahudi. Dan mereka menamparnya. Lalu Pilatus keluar lagi dan berkata kepada orang-orang Yahudi, aku membawa dia keluar kepadamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak menemukan alasan apapun untuk menghukum orang ini. Yesus pun keluar, bermahkota duri dan bermantel ungu. Kata Pilatus kepada orang Yahudi, lihat manusia ini. Kita menyanyi puji syukur 480 ayat 5 dan 6. Seperti seorang abdi, Yesus taat sampai mati, diperolok dan disiksa. Dengan kejam didera, lihat raja yang sengsara, dari duri mahkotanya, darahnya ibarat intan, dan saliblah tahtanya. ketika imam-imam kepala dan para penjaga melihat Yesus, mereka berteriak, salibkan dia. Kata Pilatus, ambillah sendiri dan salibkanlah dia, sebab aku tidak menemukan satu alasan pun untuk menghukum dia. Orang-orang Yahudi berteriak, kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu dia harus mati, sebab dia mengaku putra Allah.
Mendengar itu Pilatus bertambah takut. Ia masuk balai pengadilan lagi dan berkata kepada Yesus, "Dari mana engkau?" Tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun kepadanya. Maka kata Pilatus, "Engkau tidak mau bicara kepada aku? Apakah kau tidak tahu bahwa aku berkuasa melepaskan ataupun menyalibkan engkau?" Jawab Yesus, Bapa tidak mempunyai kuasa atas diri saya, kecuali kalau kuasa itu diberikan dari atas. Maka orang yang menyerahkan saya kepada Bapa lebih besar dosanya. Lalu Pilatus mencari akal lain untuk membebaskan Yesus. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak-teriak, "Kalau Bapa membebaskan dia, Bapa bukan sahabat kaisar. Setiap orang yang mengaku raja, dia melawan kaisar." Mendengar itu Pilatus mengantar Yesus keluar dan duduk di kursi pengadilan di tempat yang disebut lantai ubin atau Gabata dalam bahasa Ibrani. Hari itu hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Lalu Pilatus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Buang, buang saja, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Aku harus menyalibkan rajamu." Para imam kepala menjawab, "Satu-satunya raja kami ialah kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Maka para prajurit datang mengambil Yesus. Sambil memikul salibnya, Yesus menuju ke tempat yang disebut tempat tengkorak atau Golgota dalam bahasa Ibrani. Di situ Yesus dipaku pada salib itu. Bersama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah mengapiti Yesus. Pilatus menulis suatu keterangan yang dipasang pada salib Yesus. Bunyinya, "Yesus dari Nazaret, Raja bangsa Yahudi." Banyak orang Yahudi membaca keterangan itu, sebab tempat Yesus disalibkan itu dekat kota letaknya, dan keterangan itu ditulis dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin. Para imam kepala bangsa Yahudi berkata kepada Pilatus, "Jangan menulis raja bangsa Yahudi, tetapi ia sendiri berkata, saya raja bangsa Yahudi."
Tetapi Pilatus menjawab, sekali kutulis, tetap kutulis. Sesudah prajurit-prajurit menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membagi menjadi 4, sebagian untuk tiap-tiap prajurit. Jubah Yesus pun mereka ambil. Jubah itu merupakan sehelai tenunan tanpa jahitan. Karena itu mereka berkata satu sama lain, jangan kita memotongnya, baiklah kita undi saja, siapa yang akan mendapatnya. Demikianlah terjadi, supaya terlaksana kitab suci yang berbunyi, mereka membagi-bagi pakaianku dan mengundi jubahku di antara mereka. Memang itulah yang dilakukan para prajurit. Dekat salib Yesus berdirilah ibunya dan saudara ibunya Maria istri Kleopas serta Maria Magdalena. Melihat ibunya bersama murid kesayangan di sampingnya, Yesus berkata kepada ibunya, itulah anakmu. Lalu Yesus berkata kepada muridnya, itulah ibumu. Dan sejak saat itu, murid itu menerima Maria dalam rumahnya. Yesus sadar bahwa segala sesuatu sudah terlaksana. Maka untuk menepati kitab suci ia berkata, aku haus. Di situ tersedia sebuah tempayan penuh cuka. Maka seseorang mencelupkan sebuah bunga karang ke dalamnya dan menancapkannya pada sebatang tongkat, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah mencicipi cuka itu, ia berkata, selesailah sudah. Lalu ia menundukkan kepala dan menyerahkan rohnya. Hari itu hari persiapan Paskah, supaya tubuh mereka jangan tinggal tergantung di salib selama hari Sabat. Sebab Sabat itu pesta besar. Maka orang-orang Yahudi minta kepada Pilatus
agar kaki ketiga orang hukuman itu dipatahkan, lalu mayatnya diambil dari salib. Maka serdadu-serdadu datang dan mematahkan kaki kedua orang yang disalibkan bersama Yesus. Sesampainya pada Yesus, mereka melihat bahwa ia sudah tidak bernyawa lagi. Oleh karena itu kakinya tidak dipatahkan. Tetapi salah seorang serdadu menikam lambung Yesus dengan tombaknya, dan segera darah dan air mengalir keluar. Dia yang melihatnya memberi kesaksian, dan benarlah kesaksian itu. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu percaya pula. Hal itu terjadi selaras dengan kitab suci. Tulangnya jangan kamu patahkan. Dan di tempat lain tertulis, orang akan memandang dia yang mereka tikam. Sesudah semuanya itu terjadi, Yusuf dari Arimatea minta kepada Pilatus supaya diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Adapun Yusuf itu sudah menjadi murid Yesus, tetapi dengan diam-diam, sebab ia takut kepada orang Yahudi. Pilatus memberi izin, maka Yusuf pergi dan menurunkan jenazah Yesus. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang dahulu datang kepada Yesus di waktu malam. Ia membawa minyak campuran damar dan cendana, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, membungkusnya dalam kain kafan, sambil membubuhnya dengan wangi-wangian itu, sesuai dengan adat penguburan orang Yahudi. Dekat tempat Yesus disalibkan ada sebuah taman. Di dalamnya ada kubur baru yang belum pernah dipakai. Karena itu hari persiapan Sabat Yahudi, dan letak kubur itu dekat. Maka Yesus dimakamkan di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, ketika saya sedang memimpin sebuah persekutuan doa karismatik, saya mendapat pertanyaan dari seseorang, kenapa pastor-pastor Katolik sering mengkhotbahkan tentang salib, bukan tentang keuntungan finansial, tentang sukses dalam bisnis, termasuk tentang penyembuhan dari segala macam penyakit.
Bukankah lebih baik berkhotbah lebih tentang berkah-berkahnya? Bukankah lebih inspiratif kalau sering berbicara tentang kebangkitannya? Bukankah akan menarik lebih banyak orang ke gereja kalau pemimpin umat menjanjikan keuntungan-keuntungan finansial, sukses dalam bisnis, kesembuhan dari sakit penyakit? Jawaban saya terhadap pertanyaan mengapa para pastor sering berkhotbah tentang salib bukan tentang berkah-berkah Allah ialah karena semua berkah Allah datang dari salib. Dengan wafat ia menghancurkan kematian kita. Dengan wafat ia membuka pintu surga bagi kita. Kita telah menjadi anak-anak Bapa di surga, saudara-saudari satu sama lain. Katanya, dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang kepadaku. Saudara sekalian, kalau kita merenungkan salib dan berkah-berkah yang diberikannya untuk kita juga ingat harga yang ia bayar untuk kebahagiaan kita menjadi anak-anak Allah, yaitu dengan sengsara dan wafat di salib. Kita juga ingat akan Yesus dan cinta kasih yang telah ia tunjukkan kepada dunia. Kita juga diberitahu bahwa penderitaan dan rasa sakit merupakan bagian dari kehidupan, tapi bukanlah tujuan dalam kehidupan itu. Sementara kita melewati cobaan-cobaan harian kita merasa ditantang untuk bertumbuh dan melihat berkah-berkah Allah yang ada di hadapan kita. Yesus sudah menunjukkan kepada kita dengan menghadapi dan menerima salib, dan dengan cara itu memberi arti bagi rasa sakit dan kenyerian-kenyerian kita. Saudara sekalian, baiklah kita memikirkan penderitaan Yesus kalau kita sendiri menjalani saat-saat yang sangat sulit bagi kita. Adalah suatu penghiburan bagi kita mengetahui bahwa Yesus sendiri telah menderita. Akan tetapi penderitaannya akan sia-sia saja kalau ia tidak telah menanggungnya dengan cinta kasih. Bukanlah penderitaan Yesus yang telah menyelamatkan dunia, melainkan cinta kasih-Nya. Orang yang mengatakan bahwa dia mencintai penderitaan itu gila. Penderitaan adalah sesuatu yang akan kita berusaha sedapat-dapatnya untuk hindari. Misalnya, biar uang kita habis hanya untuk menyembuhkan kita lepas dari sakit penyakit. Biar kita harus berposo untuk menyembuhkan penyakitnya yang mengikat kita. Tetapi kita gembira menderita bagi seseorang yang kita cintai. Cinta kasih kita memberi arti pada penderitaan kita. Yesus adalah gembala yang baik, yang wafat di salib karena ia mengasihi domba-dombanya. Penderitaan yang melulu ditanggung tidak melakukan apa-apa bagi jiwa kita, selain barangkali hanya mengeraskannya. Adalah spirit dengan mana kita memikul beban kita lah, yang pokok, yang penting. Semua batu bara dan kayu bakar di dunia ini tidak ada gunanya tanpa api. Bukanlah penderitaan yang menyelamatkan dunia, melainkan cinta kasih. Bukanlah penderitaan kita yang Allah minta, melainkan cinta kasih kita. Akan tetapi cinta kasih tidak bisa tidak membawa rasa sakit, rasa nyeri, tapi juga membawa kegembiraan besar. Orang Kristiani harus tidak hanya menerima penderitaan, ia harus membuatnya jadi suci. Cinta kasihlah yang membuatnya jadi suci. Saudara sekalian, iman Kristiani mendapatkan kebenaran dasarnya dalam Kristus yang diam. Dalam kisah seseorang yang begitu miskin, sampai pada akhir hidupnya, ia tidak mengajarkan kata-kata apapun, tidak mengajarkan gagasan apapun, hanya menderita saja. Seperti kata Paus Fransiskus, Allah tidak memberikan atau menyediakan argumen-argumen yang menjelaskan segala-galanya. Jawabannya lebih berupa kehadiran yang menemani atau mengiringi. Kisah kebaikan yang menyentuh setiap kisah tentang penderitaan dan membuka agar masuk seberkas cahaya. Semoga demikian. Amin. Tibalah kita pada upacara penghormatan salib. Kita pakai bahasa Latin dari kalimat lihatlah kayu salib,
tempat bergantung penyelamat dunia? Umat menjawab 3 kali, Venite adoremus. Venite adoremus. Marilah kita sembah. Setiap kali sesudah Venite adoremus, umat berlutut sejenak menghormati salib yang dibuka pelan-pelan oleh pastor sebagai simbol bahwa secara sedikit demi sedikit kita mengenal cintanya yang begitu mengagumkan dan begitu dalam untuk kita. Saya lupa bahwa kita harus mendoakan doa umat dulu. Bagi Gereja Kudus, saudara-saudara terkasih, marilah berdoa bagi gereja Allah yang kudus. Semoga Allah dan Tuhan kita berkenan menganugerahkan damai kepadanya, mempersatukan dan melindunginya di seluruh dunia. Semoga Tuhan memperkenankan kita hidup dengan aman sentosa dan memuliakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Berlututlah kita. Berdirilah. Allah yang kekal dan kuasa, Engkau telah memaklumkan kemuliaan-Mu kepada segala bangsa dengan perantaraan Kristus. Lanjutkanlah karya belas kasih-Mu, agar gereja-Mu meluas ke seluruh dunia dan bertekun mengimani nama-Mu dengan mantap, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bagi Sri Paus, marilah berdoa pula bagi Santo Bapa Paus Fransiskus yang sudah dipilih Allah untuk jabatan uskup. Semoga beliau dilindungi Allah, tetap sehat walafiat, dan dengan bijaksana memimpin gereja umat Allah. Berlututlah kita. Berdirilah. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, segala sesuatu ada berdasarkan keputusan-Mu. Sudilah mendengarkan doa-doa kami, dan dengan kasih sayang-Mu lindungilah Imam Agung yang telah Engkau pilih bagi kami. Semoga umat Kristiani yang Engkau percayakan kepada penggembalaannya berkembang dalam iman dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
bagi para pejabat gereja dan segala lapisan umat. Marilah berdoa pula bagi uskup kita, Monsinyur Benediktus, dan bagi semua uskup, imam dan diakon, serta sekalian pejabat gereja, dan segenap umat beriman. Berlututlah kita. Berdirilah. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, dengan roh-Mu Engkau menguduskan dan memimpin seluruh gereja. Dengarkanlah doa kami bagi para pelayan-Mu. Semoga berkat bantuan rahmat-Mu mereka mengabdi Engkau dengan setia. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bagi kesatuan umat Kristen, marilah berdoa pula bagi semua saudara yang mengimani Kristus. Semoga Allah Tuhan kita berkenan mengampuni mereka yang dengan setia dan jujur berpegang teguh pada kebenaran dalam gerejanya. Berlututlah kita. Berdirilah. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menyatukan yang tercerai-berai dan memelihara yang telah bersatu. Pandanglah dengan rela kawanan domba putra-Mu, supaya mereka yang telah dikuduskan oleh sabtu baptisan tidak hanya dipadukan oleh keutuhan iman, tetapi juga disatukan oleh ikatan cinta dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Bagi mereka yang belum mengimani Kristus, marilah berdoa pula bagi saudara-saudara yang belum mengimani Kristus. Semoga mereka pun diterangi oleh Roh Kudus dan dapat menemukan jalan keselamatan. Berlututlah kita. Berdirilah. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, bantulah mereka yang tidak mengakui Kristus, agar dengan hidup jujur di hadapan-Mu mereka menemukan kebenaran. Bantulah kami agar dengan semakin saling mengasihi dan semakin besar hasrat memahami misteri kehidupan-Mu, kami menjadi saksi cinta-Mu yang lebih sempurna di dunia, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bagi mereka yang tidak mengenal Allah, marilah berdoa pula bagi saudara-saudara yang belum mengenal dan mengimani Allah. Semoga mereka dengan tulus ikhlas terus mencari kebaikan dan kebenaran, sehingga akhirnya dapat menemukan Allah. Berlututlah kita. Berdirilah. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menciptakan umat manusia sedemikian sehingga berhasrat mencari Engkau dan baru merasa tenang ketika menemukan Dikau. Maka kami mohon bantulah agar mereka semua dengan mengatasi hambatan seberat apapun mampu melihat tanda kasih sayang-Mu dan tergerak oleh kesaksian hidup orang-orang yang percaya kepadamu. Mereka dengan sukacita mengakui Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan Bapa umat manusia.
dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Bagi para pemimpin negara, marilah berdoa pula bagi semua pemimpin negara. Semoga Allah Tuhan kita menerangi hati dan budi mereka, sehingga mereka mengusahakan damai sejahtera sejati bagi seluruh umat manusia seturut kehendaknya. Berlututlah kita, berdirilah. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, di tangan mula pikiran manusia dan nurani para bangsa, sudilah mendampingi para pemimpin negara, supaya berkat bantuan-Mu di seluruh dunia terjaminlah kesejahteraan bangsa-bangsa, kepastian kedamaian dan kebebasan beragama, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Untuk para korban di masa pandemi, marilah kita berdoa pula untuk semua orang yang menderita akibat pandemi saat ini. Semoga Allah Bapa memberikan kesehatan kepada yang sakit dan kekuatan bagi yang merawat mereka, dan kenyamanan bagi keluarga, dan keselamatan bagi semua orang. Korban yang sudah meninggal, berlututlah kita, berdirilah. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menghibur yang berduka dan menguatkan yang menderita. Kiranya jeritan doa semua orang yang tertimpa kesusahan apapun sampai ke hadirat-Mu. Semoga semua yang berada dalam kesesakan bersukacita karena menerima belas kasih-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Bagi saudara-saudara yang menderita, saudara-saudara terkasih, marilah kita panjatkan doa pula kepada Allah yang Maha Kuasa. Semoga Ia berkenan membersihkan dunia dari segala kesesatan, melenyapkan segala penyakit, menjauhkan kelaparan, melepaskan para tahanan, mengembalikan para pengungsi, melindungi orang-orang dalam perjalanan, mengantar pulang para perantau, menganugerahkan kesehatan kepada yang sakit, dan keselamatan bagi yang meninggal. Berlututlah kita, berdirilah. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menghibur yang berduka dan menguatkan yang menderita. Kiranya jeritan doa semua orang yang tertimpa kesusahan apapun sampai ke hadirat-Mu. Semoga semua yang berada dalam kesesakan bersukacita karena menerima belas kasih-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Seperti yang saya katakan tadi, tibalah kita pada upacara penghormatan salib. Kita pakai bahasa Latin dari kalimat lihatlah kayu salib, tempat bergantung penyelamat dunia. Umat menjawab 3 kali, Venite adoremus. Marilah kita sembah. Setiap kali sesudah Venite adoremus, umat berlutut sejenak menghormati salib yang dibuka pelan-pelan oleh pastor sebagai simbol bahwa secara sedikit demi sedikit kita mengenal cintanya yang begitu dalam untuk kita. Umat sekalian, ada 3 cara penghormatan salib. Yang pertama, maju
mendekati salib lalu berlutut satu kaki. Itu cara pertama. Cara kedua, maju, membungkuk, menghormati salib, lalu balik ke kiri atau ke kanan. Kemudian yang ketiga, cara ketiga, datang, membungkuk, lalu memegang korpus atau salib, lalu balik ke kiri atau ke kanan. Yang keempat, memegang salib atau korpus dengan satu tangan ataupun dengan dua tangan, lalu balik ke kiri atau ke kanan. Persembahan langsung dimasukkan di kotak yang telah tersedia. Tidak disarankan untuk mencium salib. Dan kalau boleh lepas alas kaki untuk penghormatan salib. Terima kasih. Ecce dignum crucis in quo salus mundi Ecce lignum crucis in quo salus mundi pependit Ecce lignum crucis in quo salus mundi pependit Sambil kita melaksanakan penghormatan salib, kita menyanyi lagu Puji Syukur 507. Hai umat, apa salahku kepadamu? Jawablah
kapan aku menyusahkanmu. Telah ku bebaskan dirimu dan ku patahkan belenggu, tetapi kini balasmu kau sudah menyerahkanku. Hai umat, apa salahku kepadamu? Jawablah, kapan aku menyusahkanmu? Telah ku bimbing langkahmu dengan tuntunan lawanku, tetapi kini balasmu kau antarku ke Pilatus. Hai umat, apa salahku kepadamu? Jawablah, kapan aku menyusahkanmu? Dan laut merah ku belah supaya kamu lewatlah, tetapi kini balasmu telah kau tikam lambungku. Hai umat, apa salahku kepadamu? Jawablah, kapan aku menyusahkanmu? Telah ku hujankan mana di padang gurun yang gersang, tetapi kini balasmu dera dan cambuk yang kejam. Hai umat, apa salahku kepadamu? Jawablah, kapan aku menyusahkanmu? Ku pukul para musuhmu, ku buat tunduk padamu, tetapi kini balasmu kau pukuli kepalaku. Hai umat, apa salahku kepadamu?
Jawablah, kapan aku menyusahkanmu? Ku junjung kau tak terperi, dan tongkat raja ku beri. Tetapi kini balasmu mahkota duri yang ngeri. Ayu mat apa kepadamu? Jawablah, kapan aku menyusahkanmu? Engkau lemahku kuatkan, kau susahku hiburkan. Tetapi kini balasmu, kau sudah meninggalkanku. Ayuba, apa salahku kepadamu? Jawablah, kapan aku menyusahkanmu? Kau salah aku ampuni, kau jauh aku hampiri. Tetapi kini balasmu, kau sudah mengingkariku. Ayuba, apa salahku kepadamu? Jawablah, kapan aku menyusahkanmu? Kau mati, aku hidupkan, sakit aku pulihkan. Tetapi kini balasmu, kau sudah menyalibkanku. Ayuma, apa salahku kepadamu? Jawablah, kapan aku menyusahkanmu? Lima 508. Oh salib tanda agung, tempat
bangsamu sendiri yang sangat kau sayangi telah menuntut darah teriak salibkanlah. O salib kayu hina, Engkaulah tanda jaya yang digunakan Tuhan membawa keselamatan. Yesus, Engkau Guru, keikuti jejakmu menuju ke Kalvari di jalan cinta bakti. Empat delapan tiga. O Yesus, Putra Bapa. O Yesus, Putra Bapa, mulia sejak semula, setaraf yang esa, Kau mengosongkan diri, mengambil rupa abdi, Engkau setara manusia, sebagai manusia Kau merendahkan diri, tiada batasnya. Kau rela menderita, Kau taat sampai mati di kayu salib yang keji. Kau ditinggikan Allah, dikurniai nama, tiada taranya. Seluruh alam raya berlutut mengakui Tuhanlah Yesus Al-Masih. Buatlah kami Tuhan sepikir dan
dan sehati di dalam kasih-Mu. Jadikan kami abdi setia sampai mati, mengikut contoh hidup-Mu. 485. Oh Yesusku, oh Yesusku, Sang Penebus bermahkota duri, oh Tuhanku, betapa jahat dosa yang kubuat. Yesus Tuhanku, karena kasih-Mu Kau panggung salib ke Golgota. Oh Yesusku, Sang Anak Domba yang menanggung dosa, Kau relakan. Kau disesat demi keselamatanku. Yesus Tuhanku, karena kasih-Mu Kau panggung salib ke Golgota. Empat delapan. Kepala yang berdarah. Kepala yang berdarah tertunduk dan Duka yang pedih, meski mahkota duri menghina harkat-Mu, Kau patut ku kagumi, terima hormatku. Oh wajah yang mulia, yang patut disembah dan layak menerima pujian dunia.
dikudai, dihina, dicerca, disiksa, dilukai, yang salah siapakah? Syukur sebulat hati ku berikan padamu, ya Yesus yang telah mati demi selamat. Hendaklah terhibur dengan tuntunanmu. Padamu ku berlindung di akhir hayatku. Di saat aku mati, kau tinggallah serta di pintu maut nanti, ya Tuhan datanglah dikala kecemas menghimpit hatiku. Berilah kekuatan berkat sesaramu. 487 Golgota, tempat Tuhanku disalib. Inilah Golgota, tempat Tuhanku disalib dan dicela, agar dunia damai pula dengan Allah Khaliknya. Dari sana mengalir sungai kasih karunia bagi orang yang berdosa, yang memandang Golgota. Oh samudra kasih Allah bagi isi dunia, diberinya putra tunggal agar kita selamatlah. Yesus jalan kebenaran, sumber hidup yang bakal, telah terkurban bagi kita pada salib Golgota. Mari kita muliakan cinta kasih penebus
dosa kita Dia hapus dengan darah yang kudus. Ia tak sampai mati pada salib Golgota. Kita hidup oleh Dia, puji Tuhan selamanya. Lima 508 salib tanda agung. Oh salib tanda agung, tempat Yesus bergantung, mengabdi sampai wafat, menjadi penyelamat. Bangsamu sendiri yang sangat kau sayangi, telah menuntut darah, teriak salibkanlah. Oh salib kayu hina, Engkaulah tanda jaya yang digunakan Tuhan, membawa keselamatan. Oh Yesus, Engkau guru, ku ikuti jejakmu menuju ke Kalvari, di jalan cinta bakti.
Madabakti nomor 371. Mohon ampun kami orang berdosa, kasihanilah kami ya Allah, karena kami sudah bersalah, tak hendak mendengar kata-Mu, tak sudi membalas cinta-Mu. Mohon ampun kami orang berdosa. Bukankah Dikau Allah pemurah, kesalahan takkan terpunah. Bukankah semua putra-Mu Kau nanti diambang pintu-Mu? Mohon ampun kami orang berdosa. Maka panggillah kami sapa, buanglah tiap noda dan dosa, tanamlah semangat hidup-Mu, supaya kuatlah putra-Mu. Mohon ampun kami. Tiga enam sembilan. Sudilah Madabakti 369. Sudilah ya Tuhan, ampuni kami, lihatlah kami bertobat. Ya Yesus Raja, penebus dunia, kepada Engkau kami menengadah. Dengar kiranya keluh kesah kami. Sudilah ya Tuhan, ampuni kami, lihatlah kami bertobat. Juru selamat, batu sendi kekal, jalan ke surga, Gembala pemurah, sucikan kami dari noda dosa. Sudilah ya Tuhan, ampuni kami, lihat
lihatlah kami bertobat. Kami memohon Allah Maha Rahim, sudi tiliklah susah jiwa kami, dan hapuskanlah segala salahnya. Sudilah ya Tuhan, ampuni kami, lihatlah kami bertobat. Kami akui kejahatan kami, serta bertobat dengan sungguh hati. Bapa penyayang, ampunilah kami. Sudilah ya Tuhan, ampuni kami, lihatlah kami bertobat. Tuhan tersuci, besarlah cinta-Mu, rela disalib hanya bagi kami. Ingatlah kami, jangan sampai hilang. Sudilah ya Tuhan, ampuni kami, kami bertobat. Tiga enam. Ya Tuhan, kami datang meskipun hati gersang, karena kami bersalah semua. Pada Dikau, pada teman, pada kawan, serta lawan, karena kami bersalah semua. Di dalam sikap benci dan hasrat cinta diri, pantaskah kami menghadap padamu tanpa maaf, tanpa berkat, tanpa ampun yang melimpah. Pantaskah kami menghadap padamu,
Bersama umat penyelenggara ibadat Jumat Agung ini, umat wilayah rohani Santa Maria Pencinta Damai, semoga umat wilayah ini senantiasa dalam perlindungan Tuhan dan diberkati selalu. Bersama Ibu Sri Walan Sendau Sandag, kita mengucap syukur atas hari ulang tahun pada hari ini, tanggal 7 April 2023. Semoga Tuhan memberkati hidup, karya, dan cita-cita dari Ibu ini yang berhari ulang tahun. Bersama Ibu Regina Tandayu, kita mohon doa untuk keselamatan jiwa dan kebahagiaan kekal di surga untuk suami tercinta almarhum Bapak Fransiskus Surangian yang berpulang 3 tahun lalu pada tanggal 7 April 2020. Semoga dia kini beristirahat dalam damai sejahtera abadi bersama para kudus di rumah Bapaknya di surga dan menjadi pendoa bagi dia yang mencintainya dan yang masih diperkenankan Tuhan berjuang di dunia ini. Kami mohon kabulkanlah doa kami. Ketibalah sekarang kita pada acara yang ketiga, yaitu pembagian komuni. Mari kita memetik hasil-hasil penebusan Kristus dalam komuni, dalam ekaristi yang akan kita terima. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu ya seperti di dalam. Berilah kami rezeki pada hari dan kesalahan kami seperti kami pun
bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh-Mu yang akan kusambut melindungi dan menyehatkan jiwa ragaku. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Sesuai dengan aturan gereja, bahwa yang menyambut tubuh Kristus adalah mereka yang Katolik, yang sudah dibaptis, yang sudah menerima komuni pertama, dan mereka yang tidak ada halangan. Terima kasih. Puji syukur 422. Mari datang kepadaku. Mari datang padaku, kamu yang letih lesu, ku berikan padamu kelegaan jiwamu. Pikulah aku dariku, padaku belajarlah, sabar dan lemah lembut, maka hatimu tenang. Mari datanglah cepat, hadir dalam pestaku. Makanlah dan minumlah yang tersaji bagimu. Terima kasih ya Tuhan,
sumber kekuatanku. 4, 2, 3. Aku rindu akan Tuhan. Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen terkudus. Aku rindu menerima Yesus Allah manusia. Yesus, Yesus datanglah. Yesus tinggal di hatiku. Aku amat bahagia. Yesus sungguh sahabatku dalam suka, dalam duka. Yesus kau sahabatku. Salam tubuh yang mulia, salam darah yang berharga. Kau menghapus dosa dunia dalam wafatmu di salib. Puji syukur 4, 2, 5. Laksana rusa. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Ku haus akan sumber hidup, aku kan memandangmu. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Mengapa jiwaku sedih dan susah, cemas gelisah tiada henti? Berharaplah kepada Allah hidup, wajahnya sumber kebahagiaan. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu Tuhan. Dan siang malam jiwaku merata, mengalir air mata tak henti.
Marilah kita berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, Engkau telah memulihkan kebahagiaan kami berkat wafat dan kebangkitan putra-Mu. Perliharlah karya belas kasih-Mu di dalam diri kami, agar kami yang telah ambil bagian dalam misteri ini dapat hidup penuh bakti kepadamu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita mendengarkan beberapa warta gereja dari seksi liturgi. Yang pertama disampaikan banyak terima kasih kepada Pastor Paroki, Pastor Petrus Pitinangun PR yang telah memimpin ibadah Jumat Agung pada sore hari ini, juga kepada para suster yang sudah membagikan komuni, dan kepada OMK yang telah memimpin balada penyalipan atau jalan salib pada pagi tadi. Terima kasih juga kepada penyelenggara wilayah rohani Santa Maria Ratu Pencinta Damai, dekorasi wilayah rohani Maria Ratu Rosario, kebersihan LC Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, Kriya Paniki Indah. Untuk besok Vigili Paskah, misa jam 20.30, pukul 8:30 malam, hanya satu kali di pusat paroki. Penyelenggara Santo Ambrosius, dekorasi wilayah rohani Santo Thomas Becket, kebersihan KBK Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta. Kemudian pada hari Minggu Paskah, jam 9.00 WITA, penyelenggara wilayah rohani Santo Athanasius, sore pukul 18.00 WITA, penyelenggara Wanita Katolik Republik Indonesia Santa Emilia, dekorasi wilayah rohani Santo Valentinus, kebersihan KBK Santo Thomas Aquinas. Disampaikan juga banyak terima kasih kepada PPA, petugas LC, Komsos, dan KBK, serta semua umat yang sudah ambil bagian di dalam ibadah Jumat Agung ini. Dan diinformasikan dari seksi liturgi bahwa mulai hari ini ada novena kerahiman. Demikian penyampaian kami. Apabila pastor ingin menambahkan, kami persilakan. Terima kasih atas pengumuman ini. Saya mau mengingatkan sekali lagi bahwa hari ini adalah hari pontang dan puasa yang wajib oleh gereja. Maka bagi mereka yang lupa, masih ada kesempatan untuk satu kali malam ini untuk makan sedikit saja. Marilah kita menutup perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tundukkanlah kepalamu untuk menerima berkat Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, semoga turunlah berkat-Mu berlimpah ke atas umat-Mu ini yang telah mengenangkan wafat putra-Mu sambil mengharapkan kebangkitannya. Berikanlah pengampunan, anugerahkanlah penghiburan, tumbuhkanlah iman yang kudus. Berikanlah jaminan penebusan yang kekal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.